Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Tidaklah berkelebihan kalau saat ini kita katakan terpujilah Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan persekutuan di dalam Allah Tritunggal melalui ibadah minggu ini. Kita bersekutu dengan Allah Tritunggal dan dengan sesama kita meskipun secara online dari tempat kita masing-masing. Marilah kita berdiri, naikkan syukur dari hati yang tulus dengan memuji Tuhan. Berhimpun semua. Umat yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa ibadah minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertaimu dan menyertaimu juga. Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Itulah tema ibadah hari ini. Kristus menganugerahi kita keselamatan yang kekal dengan perjuangan melakukan kebenaran itu. Karena kita melalui kasih karunia-Nya dipersatukan dengan Allah Tritunggal, maka kita juga dipersatukan dalam kebenaran, kehendak dan misinya. Sebagaimana firman Tuhan yang dinyatakan dalam surat Roma, pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tuhan, saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengingat perjalanan hidup kita dalam beberapa waktu ini. Dan ungkapkanlah berbagai hal yang menunjukkan ketidaksempurnaan kita melakukan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa sebagai manusia yang berdosa,
Tuhan mau menolong dan menghapuskan dosa kita. Di dalam kekudusan Tuhan yang sangat mengasihi kita, mari mengaku dosa dan menyesalinya. Masing-masing kita berdoa secara pribadi. Kita naikkan mazmur dalam nuansa pengakuan dosa. Mazmur 69 ayat 8 sampai 11, 15 sampai 18. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah, dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Lepaskanku dari lumpur agar tidak tenggelam. Lepaskanku dari orang-orang yang membenciku. Janganlah gelombang air hanyutkanku, tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jawablah-Ku ya Tuhan, sebab baik kasih setia-Mu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesat, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Tuhan,
dengarlah seruan permohonan. Berbelas kasihlah kepada kami, dan kiranya penebusan-Mu nyata bagi masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, sambutlah berita anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seturut firman-Nya dari Roma 6 ayat 6 sampai 8. Ayat 10 sampai 13. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Di dunia yang penuh ceman antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita memasuki liturgi firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini, dari tempat kami masing-masing, kami menyatakan diri. Kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan.
untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk berkonsentrasi, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hidupilah kami seturut dengan kebenaran firman-Mu, agar kami semakin cakap di dalam menjalankan panggilan kami di tengah-tengah dunia dengan segala realitanya. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, pakai dia menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku,
ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah saudara-saudaraku Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara tetap mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia mempunyai banyak hal yang bisa membuatnya menjadi takut. Bahkan amat sangat takut. Takut soal keadaan sekarang atau keadaan di masa yang akan datang. Bahkan takut akan kematian. Takut soal kebutuhan hidup yang sulit untuk dicukupi. Soal sandang, pangan, dan papan. Takut mengalami kesulitan atau penderitaan hidup yang datang dari luar diri sendiri. Bahkan bisa juga takut untuk menyatakan kebenaran karena dianggap penuh resiko. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan-ketakutan ini bisa sangat mengganggu kita untuk dapat menjalankan kehidupan dengan normal. Apalagi untuk menjaga kualitas hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil yang telah kita baca tadi adalah kisah dari kelanjutan pemanggilan dan pengutusan ke-12 murid Tuhan Yesus, dan yang berlanjut dengan memberikan nasihat dan pesan-pesan pengutusan itu sendiri dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita cermati isi pengutusan itu, Tuhan Yesus menginformasikan fakta yang akan dihadapi oleh para murid yang diutus itu. Faktanya adalah rupa-rupanya para murid yang diutus itu bukan diutus ke tempat yang tenang, tetapi diutus ke tempat yang penuh bahaya. Dalam bahasa hiasan yang dipakai dalam Injil tadi, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Gambaran situasi yang tidak menyenangkan, sangat jelas dan jujur digambarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kesanalah para murid mengabarkan atau menghadirkan kerajaan Allah itu. Hal kerajaan Allah itu telah kita dengar menjadi khotbah minggu lalu. Menghadirkan, mengabarkan kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Karena situasi yang dihadapi itu tidak mudah. Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar mereka mempunyai kesiapan yang lebih. Kesiapan yang disengaja, kesiapan yang disadari penuh.
para murid harus menjadi domba yang memiliki keberanian, domba yang memiliki kecerdikan, bukan kelicikan, domba yang memiliki ketulusan, bukan kebusukan. Kita bisa lihat di dalam ayat 16. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun diutus ke tempat yang sulit, Tuhan Yesus berkata, meneguhkan dan menekankan, tidak perlu khawatir. Sebab sesungguhnya janji Tuhan Yesus dikatakan dalam Injil, Roh Bapa itu akan selalu ada dan Ia ikut mendampingi para murid. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kita ini hanya alat yang dipakai oleh Bapa untuk menyatakan kebenaran, untuk mengatakan apa yang menjadi maksud Tuhan kepada dunia ini. Sesungguhnya yang berkata-kata adalah Roh Bapa sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata lagi, janganlah kamu takut terhadap mereka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Karena Tuhan itu selalu ada bersama-sama. Kebenaran itu akan diungkapkan. Meskipun kita pandai menutupi kebenaran, tetapi Tuhan pasti akan membukakan kebenaran itu sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 26. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengatakan, seberat apapun tantangan yang akan para murid hadapi untuk menjalankan pengutusan dari Tuhan Yesus itu, yaitu memberitakan hal kerajaan sorga ke tempat yang sulit, bukan tempat yang tenang. Tetapi Tuhan Yesus memberikan mereka, para murid, jaminan akan keselamatan dan kekuatan. Bahkan dikatakan kepada kita, Ia sudah ada di depan kita, mendahului kita, bentuk perlindungan dari Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus hanya meminta kepada para muridnya, kepada saudara dan saya, untuk setia kepada Dia, dan berani mempersaksikan iman itu di hadapan dunia ini, meskipun akan mengalami segala macam tantangan, bahkan penderitaan. Tetap setia memikul salibnya. Tuhan Yesus mengingatkan, jika kita tidak bersedia memikul salibnya, kita tidak layak bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Bapa di surga itu memberikan kekuatan. Bapa di surga itu memberikan kemampuan. Bapa itu juga memberikan perlindungan. Saudara-saudaraku, para murid Tuhan, anak-anak Bapa di surga, ahli warisnya, yang telah mendengarkan pengutusan ini, kembali diberitakan kepada kita saat ini.
Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini, di tengah-tengah setiap kita juga diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah ini. Bahkan mungkin kita sendiri mengalami kesulitan saat ini. Hari ini, jam ini, pesan ini disampaikan kembali kepada kita. Panggilan ini diingatkan kembali kepada kita, agar kita tetap menyatakan kebenaran Kristus itu. Saat ini dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan yang sedang kita alami, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Dikatakan tetaplah berarti tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Tetaplah berarti kita tetap taat dan setia. Tetaplah berarti konsisten. Tetaplah berarti menjaga kualitas hidup kita sebagai orang yang beriman. Yakinlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah Tritunggal telah mempersekutukan kita di dalam kuasa dan cinta kasih-Nya. Ia tidak membiarkan kita. Semua yang terjadi pada kita diketahui oleh Tuhan. Bahkan dikatakan seekor burung pipit pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Ayat 29. Allah kita adalah sang kebenaran. Dan panggilan kita adalah memberitakan dan menghadirkan kebenaran itu secara nyata dalam kehidupan ini. Kebenaran itu jangan kita sembunyikan. Jangan diam. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan diam itu emas. Tetapi bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau semua diam, tidak mau menyatakan kebenaran oleh karena alasan takut menerima risikonya, maka bisa kita bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini akan semakin ditutupi oleh ketidakbenaran. Dunia ini akan semakin ditutupi oleh kepalsuan. Dan kebahagiaan itu akan semakin jauh dari dunia ini. Kesejahteraan itu semakin jauh dari dunia ini. Diam di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan bukan saja soal tidak berkata-kata melalui lidah dan bibir kita ini. Tetapi diam juga berarti tidak berbuat apa-apa, tidak bertindak. Itu sama dengan pembiaran. Menyatakan kebenaran juga berarti berbuat, bertindak apa yang benar itu. Menyatakan kebenaran memang mudah dipikirkan, mudah diucapkan, mudah diwacanakan, mudah direnungkan, tetapi sulit dilakukan. Biasanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan ini membuat kita berhenti menyatakan kebenaran. Sebab kita tidak siap menerima resikonya. Resiko buruk, disingkirkan, dimusuhi, dipersulit hidupnya, bahkan dimatikan. Kita tidak siap menghadapi itu. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita diingatkan Tuhan Yesus bahwa panggilan kita adalah menyatakan kebenaran itu ya. Bukan memikirkan dampak buruk dari menyatakan kebenaran itu. Ingatlah saudara-saudara, sebelum kita bersaksi, sebelum kita berbuat, sebelum kita menyatakannya, Tuhan kita sudah ada di depan kita. Dia siap menopang kita.
Dia siap memberikan pertolongannya kepada kita. Dia siap menyatakan pembelaannya bagi kita. Mari, saudaraku yang kasih Tuhan, nyatakanlah kebenaran Kristus itu di dunia yang nyata ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah dengan kita berdiri, kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, Allah yang mengasihi kami, yang hadir untuk menyelamatkan kami dan memanggil kami untuk menjadi saksi di dalam kebenaran. Teguhkanlah panggilan hidup kami, agar saat kami menyatakan kebenaran dari cinta dan kasih sayang-Mu, juga kebenaran dalam melakukan firman dan kehendak-Mu, dan kebenaran yang Engkau kehendaki supaya disambut juga oleh seluruh orang dan diterima oleh dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan yang harus dihadapi oleh kami. Namun kami mohon Tuhan, sebagaimana Engkau berjanji di dalam firman yang telah diperdengarkan, buatlah kami memiliki kekuatan yang baru dan kesiapan untuk melakukan semuanya. Dan pakailah kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang menunjukkan kehidupan, yang menerangi kehidupan, yang dapat membuat orang-orang di sekitar kami, di tengah-tengah dunia ini, mengenal Engkau yang mengutus kami. Sebagai anak-anak-Mu, baik sebagai pribadi maupun kami sebagai satu jemaat dalam sebuah persekutuan, kami mohon Tuhan menolong kami agar kami terus dapat menguatkan satu dengan yang lain dan bersama-sama melakukan tugas pelayanan persekutuan dan kesaksian kami dalam peran apapun, sebagai pimpinan jemaat dalam majelis jemaat, dalam badan-badan pelayanan, dan juga sebagai anggota di dalam jemaat. Kami semua dalam bagian yang Tuhan percayakan, perlengkapi kami terus-menerus. Berbagai hal yang sudah kami percakapkan untuk dilakukan dalam program-program kerja, kami mohon Tuhan membimbing kami dengan hikmat Tuhan. Pada masa-masa ini kami juga membentuk gugus tugas untuk penanganan hal-hal yang berkaitan dengan COVID, dan kami pun dapat tetap beribadah, dapat tetap menjalani hidup ini
dan belajar untuk menjalaninya di dalam Engkau. Tuhan menolong gugus tugas yang sudah dibentuk dan yang terus berproses di dalam pembentukan dan hal-hal yang sudah dipercakapkan, agar dalam hikmat Tuhan kami dapat memulai kehidupan kami dengan baik, dan berbagai persoalan yang sudah kami bahas yang juga akan ditindaklanjuti. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, di dalam menghadapi semua ini kami sadar kami tidak mampu menghadapinya sendirian, tetapi kami harus bersama-sama, juga bersama dengan seluruh komponen di bangsa ini, seluruh umat manusia di dunia ini. Engkau memperkenankan kami hadapi persoalan ini, maka satukanlah kami. Tolonglah supaya persoalan COVID ini tidak memecah belah satu dengan lain, tetapi mempererat persaudaraan dan rasa kemanusiaan. Karena itu Bapa, tolonglah setiap orang dalam bagiannya masing-masing, para pemerintah, gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah, seluruh komponen masyarakat, relawan, para medis, orang-orang yang berjuang juga untuk menolong dalam persoalan ekonomi, sosial, hukum, dan berbagai hal. Tuhan memberkati, agar melalui semua ini peran setiap orang menjadi berarti, dan kami semua bersama-sama memandang, memanusiakan satu dengan yang lain. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa juga untuk umat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Hotmat Tobing. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya. Tuhan membuat ia tidak terbatas di dalam fisiknya. Tuhan juga memberkati seluruh keluarganya. Kami berdoa juga untuk Bapak Rudi Pasaribu. Tuhan menolong hamba-Mu ini dalam segenap keberadaan dan kondisinya. Tuhan memberkati juga seluruh keluarga. Apapun yang Tuhan kehendaki, kiranya Tuhan nyatakan itu. Kami terus memohon kepada Tuhan, pulihkanlah hamba-Mu ini. Kami berdoa juga untuk saudari Rara. Kami percaya Tuhan terus menolongnya untuk memahami jalan hidupnya dan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan membangun imannya. Tuhan juga meneguhkan pemulihannya. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarganya, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Ibu Abigail. Tuhan senantiasa menolong hamba-Mu ini, agar ia terus kuat dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan terus juga berkarya di dalam hidupnya bersama dengan seluruh keluarga. Saya berdoa juga untuk pemulihan dari Ibu Ida Saulata. Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu ini kekuatan yang baru di saat-saat yang harus ia lalui, dan Tuhan juga menolongnya agar ia senantiasa memandang pada terang Tuhan yang menuntunnya. Dan apapun kondisinya saat ini, kami mohon kesempurnaan dan pemulihan Tuhan sendiri yang anugerahkan. Tuhan memberkati juga seluruh keluarga yang mendampingi. Kami berdoa juga untuk saudara Rudi Lim, keponakan dari Bu Mariana. Tuhan menolong hamba-Mu ini agar pemulihannya menjadi sempurna, dan Tuhan juga memberkati seluruh keluarga yang mendampingi. Kami berdoa juga untuk Ibu Syed Kim dalam proses pengobatan dan segala yang dilaluinya, dalam pemulihannya, dalam terapi yang harus diikutinya. Biarlah semuanya di dalam Tuhan, ia menemukan kedamaian dan ketenangan dalam segala tahapan yang ia lalui bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menyempurnakan segala sesuatu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk seluruh umat-Mu saat ini, di dalam situasi apapun, pergumulan yang dihadapi, jika masalah pekerjaan mengganggu, menyulitkan, masalah kehidupan keluarga yang tidak harmonis, masalah berbagai hal yang dihadapi di lingkungan kehidupan secara sosial,
dan apapun itu Tuhan, kami mohon kepadamu, tolonglah kami agar setiap pergumulan pengharapan keinginan kami, jika itu membuat kami hidup dalam kesulitan, kami belajar untuk meyakini bahwa bahkan burung dan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan dipelihara oleh Tuhan, maka kami belajar bergantung kepada Tuhan saat ini. Dan kami mohon Tuhan, buatlah setiap kami yang memohon padamu saat ini menjadi pribadi yang beroleh kekuatan yang baru. Dan kami berdoa juga untuk Pak Bangun, seluruh keluarga, Bu Intan, Bu Tari, yang beberapa waktu lalu ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Jika masih ada rasa sedih, ditinggal, ada berbagai keterbatasan yang direnungkan di dalam Tuhan, kami mohon Tuhan menolong dan memberikan kelegaan senantiasa. Bapa, kami berdoa juga untuk sarana ibadah yang terus kami gumuli di dalam menyelesaikan pembangunan gedung, juga menata kehidupan yang baru dalam hari-hari yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan Tuhan memberkati kami agar terus memakai apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh orang yang saat ini menjadi korban gempa ataupun berbagai penyakit, ataupun mengalami penindasan, diskriminasi di berbagai penjuru bangsa ini. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan juga menolong agar kami beroleh pemulihan. Dan Bapa Surgawi, pakailah juga kami dimanapun anak-anak-Mu untuk menjadi alat-alat Tuhan yang senantiasa setia untuk hadir atas nama Tuhan, menolong dan menjadi agen-agen perubahan. Kami berdoa juga untuk seluruh umat manusia dimanapun yang saat ini mengalami kondisi yang sulit. Tuhan memberkati dan Tuhan juga menolong mereka yang berpikir untuk menindas, yang berpikir memandang rendah satu dengan yang lain. Ampunilah mereka dan sadarkan kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Kami belajar mempertanggungjawabkan hidup kepada Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami mohon kepadamu Bapa, dan kiranya Engkau menyempurnakan panggilan kami. Engkau juga berkarya dan menolong kami untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati setiap orang dalam bagiannya, pemerintah dalam bagian mereka untuk memerintah dan menolong masyarakat. Dan sebagai masyarakat juga gereja dan seluruh komponen kehidupan, Tuhan juga menolong kami untuk bekerja sama dengan baik. Dan kiranya kemuliaan Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur kita melalui memberikan persembahan, dan umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank, QRS, ataupun memasukkan ke dalam amplop untuk dapat dibawa ke gereja dan dimasukkan dalam kotak yang telah disediakan. Nomor rekening maupun kode QRS dan kode tujuan persembahan dapat dilihat di slide pada warta ataupun juga pada slide pada saat ibadah.
Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan Mazmur 92 ayat 1 sampai 4 dan 12 sampai 15. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus dan iringan kecapi, sebab kau membuatku bersuka cita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar. Gunung batuku yang tidak pernah curang. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur saat ini kami masih dikasihi oleh Tuhan. Kami mendapat begitu banyak kasih Tuhan, baik melalui pekerjaan, bahkan juga kesehatan, bahkan juga kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan kami. Bahkan kami juga bersyukur ketika kami pun tidak mendapatkan apa yang kami seperti pekerjaan ataupun juga kesehatan. Kami masih ingin tetap bersyukur pada Tuhan karena Engkau masih menjagain kami. Bapa di surga, saat ini kami memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Biarlah melalui persembahan yang kami berikan ini, kami juga terus dapat bersyukur pada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk majelis jemaat maupun juga pengurus gereja, kiranya mereka juga diberikan kemampuan untuk dapat mengelola keuangan yang ada, bahkan juga sesuai dengan program yang sudah ditetapkan, mereka juga dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami seluruhnya ingin selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini membutuhkan kebenaran dari surga. Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita untuk menjadi duta-duta kebenarannya. Ia memanggil dan mengutus kita kepada dunia ini. Ketika dunia ini bertanya tentang hal-hal kerajaan Allah itu, kita siap untuk menjawabnya melalui perkataan, sikap, dan perbuatan. Mari kita berdiri. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.